Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, di mana sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan iman, Islam, dan kenikmatan hidup yang tak terhingga. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin, terima kasih sudah berkenan mampir di channel kami. Tolong terus dukung channel kami dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan share ke saudara-saudara kita apabila kiranya video ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga bisa menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang beriman, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai keutamaan sholat sunat duha dan sholat sunat tahajud. Salat sunat duha adalah salat sunat yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu ketika matahari sedang naik setinggi tombak, sekitar pukul 8 pagi waktu setempat hingga menjelang tengah hari. Banyaknya rakaat pada salat duha, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Namun kadangkala Rasulullah SAW mengerjakan 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, bahkan lebih. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu yang artinya sebagai berikut, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha sebanyak 4 rakaat dan menambah menurut kehendak Allah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sebagaimana salat sunat lainnya, salat sunat duha dikerjakan dengan 2 rakaat, 2 rakaat, yang artinya pada setiap 2 rakaat harus diakhiri dengan 1 kali salam. Adapun keutamaan bagi orang yang senantiasa melaksanakan salat duha, diantaranya sebagai berikut. Keutamaan yang pertama yakni diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang dapat mengerjakan salat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosanya itu sebanyak busa di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan salat sunat duha yang kedua yakni dilapangkan rezekinya. Dalam hadis qudsi, Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang, yakni salat duha. Nanti pasti kucukupkan kebutuhanmu pada sore harinya. Hadis riwayat Hakim dan Tabrani. Keutamaan yang ketiga yakni disediakan istana di surga, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa salat duha 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana dari emas di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Selanjutnya yakni salat sunat tahajud.
Salat sunat tahajud merupakan salat sunat yang istimewa. Salat sunat tahajud sering juga disebut qiyamul lail, yang artinya salat malam. Apabila salat malam tersebut dikerjakan sesudah tidur, maka dinamakan salat tahajud, artinya terbangun malam. Jadi, kalau kita mau mengerjakan salat tahajud, harus tidur terlebih dahulu. Salat malam atau salat tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh yang hatinya selalu berdampingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat sunat tahajud sangat penting kita lakukan karena merupakan ibadah tambahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat orang yang suka bertahajud ke tempat yang terpuji. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya sebagai berikut, dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Salat sunat tahajud adalah salat sunat yang diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turun perintah salat wajib 5 waktu. Sekarang, salat sunat tahajud merupakan salat sunat yang paling utama setelah salat fardu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya sebagai berikut. Dari Abi Hurairah, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang, apakah salat yang lebih utama sesudah salat fardu? Jawab beliau, salat di tengah malam. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Abdullah bin Salam mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hai sekalian manusia, sebarluaskanlah salat dan berikanlah makanan serta salat malamlah di waktu manusia sedang tidur, supaya kamu masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Kapan afdolnya salat sunat tahajud dilaksanakan? Sebetulnya waktu untuk melaksanakan salat sunat tahajud atau salatul lail ditetapkan sejak waktu Isya hingga waktu subuh sepanjang malam. Meskipun demikian, ada waktu-waktu yang utama. Yang pertama yakni sepertiga malam. Sepertiga malam yang pertama yakni ba'da Isya, yakni dimulai pada pukul 10 malam. Yang kedua yakni sepertiga malam kedua, termasuk utama, yakni dimulai pada 10 malam sampai pukul 1 dini hari. Yang ketiga yakni sepertiga malam terakhir, yakni paling utama, yakni pada pukul 1 dini hari sampai menjelang subuh. Menurut keterangan yang sahih, saat ijabah atau dikabulkannya doa itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Abu Muslim bertanya kepada sahabat Abu Jar, di waktu manakah yang lebih utama kita mengerjakan sholat malam? Sahabat Abu Jar menjawab, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau tanyakan kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perut malam yang masih tinggi adalah sepertiga yang terakhir. Sayangnya, sedikit sekali orang yang melaksanakannya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada waktu malam ada satu saat waktu seandainya seorang muslim meminta suatu kebaikan di dunia maupun di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya, dan itu berlaku setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Adapun waktu salat sunat tahajud yaitu di malam hari, tetapi di malam hari tersebut ada waktu yang paling baik dan utama untuk melakukannya.
yaitu pada sepertiga malam terakhir. Pada sepertiga malam terakhir itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala keuntungan dan kelebihan bagi orang yang melakukannya.